Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang diambil atau dikenakan atau diwajibkan kepada para petani. Orang-orang yang pekerjaannya adalah bertani, menanam. Maka ketika panen, ada kewajiban atasnya zakat. Tentunya tidak semua hasil panenan itu wajib dizakati. Ketika seorang kemudian mendapatkan penghasilan mencapai nisab, maka baru dia dikenakan zakat. Zakat pertanian agak berbeda dengan zakat-zakat yang lain. Kalau zakat yang lain seperti zakat perdagangan, kemudian zakat emas, itu ada ketentuan harus haul atau harus sudah 1 tahun terlebih dahulu. Tapi kalau zakat pertanian tidak harus haul atau tidak menunggu 1 tahun. Tetapi zakat pertanian itu dikeluarkan ketika masa panen. Artinya apa? Ketika seorang petani menanam padi misalkan, kemudian dia panen, maka hasil panenannya itu harus dihitung. Apakah sudah mencapai nisab atau belum? Kalau sudah mencapai nisab, maka si petani harus mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau belum, maka tidak ada kewajiban atasnya mengeluarkan zakat pertanian. Pertanyaannya adalah, berapa nisab zakat pertanian? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Di bawah 5 wasak itu tidak ada kewajiban zakat. Pertanyaannya adalah 5 wasak itu kalau dikonversikan ke kilogram berapa kilo? Karena wasak itu perhitungan ukuran berat yang ada di Arab sana. Nah, sementara kita memakai ukuran berat kilogram. Setelah para pakar kemudian meneliti tentang berapa berat 5 wasak, maka ternyata diketahui bahwa 5 wasak itu sama dengan atau 1 wasaknya itu sama dengan 60 sok. Kemudian 1 sok itu ternyata beratnya 2,176 kilogram. Artinya berapa 5 wasak itu? Berapa kilogram? Berarti tinggal kita hitung saja. 5 dikali 60 dikali 2,176 kilogram. Maka kemudian diperoleh hasil 652,8 kilogram. Kemudian kalau dibulatkan menjadi 653 kilogram. Artinya apa? Seorang petani yang ketika masa panenannya dia menghasilkan padi seberat
650 kilogram, ya, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, 653 kilogram itu dalam bentuk apa? Beras atau gabah kering. Dalam hadis tadi dijelaskan bahwa itu berkaitan dengan panen kurma. Sehabis panen kurma, maka kemudian para ulama berpendapat bahwa 653 kilogram itu dalam bentuk gabah kering. Artinya apa? Seorang petani yang menghasilkan panenannya seberat 653 kilogram gabah kering, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau gabah kering itu kemudian dikonversi menjadi beras, berapa kilogram? Setelah dilakukan penelitian mendalam, ternyata ketika gabah kering dijadikan beras, ada proses yang kemudian menghasilkan penyusutan atau amortasi kurang lebih 20%, maka diperoleh senilai 520 kg beras. Jadi kalau gabah kering itu senilai 653 kg gabah kering, kalau sudah dikonversi atau digiling menjadi beras, maka senilai dengan 520 kilogram beras. Itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Pertanyaannya selanjutnya adalah berapa zakat yang harus dikeluarkan? Zakat pertanian berbeda dengan zakat emas, zakat perdagangan, atau zakat profesi, atau zakat yang lain. Kalau zakat profesi, zakat perdagangan, zakat emas, zakatnya sebesar 2,5%. Kalau zakat pertanian, zakatnya lebih besar, 5% atau 10%. 5% ketika dalam proses penanaman tumbuh-tumbuhan atau padi-padian tadi, petani itu tidak mengeluarkan biaya pengairan, maka zakatnya 10%. Tapi kalau mengeluarkan biaya pengairan, maka zakatnya sebesar 5%. Jadi penentuan besar zakat pertanian itu ditentukan apakah dalam proses menanam tumbuh-tumbuhan atau padi-padian tadi seorang petani itu mengeluarkan biaya pengairan atau tidak. Kembali lagi, kalau seorang petani mengeluarkan biaya pengairan, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 5%. Tapi kalau tidak mengeluarkan biaya pengairan, sawahnya sawah tada hujan, mengandalkan air hujan, maka ketika dia mengeluarkan zakat, zakatnya sebesar 10%. Itu penjelasan tentang zakat pertanian. Mudah-mudahan kita semuanya terus diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kemudian harta kita Allah terus berikan keberkahan di dalamnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.